Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bapak Rekraf Digital Entrepreneurship 2.0. Di video kali ini saya akan bahas tentang seberapa penting sih branding itu gitu ya untuk produk kita tentunya ya, untuk brand kita. Nah, karena ini juga lanjutan dari video sebelumnya tentang ya istilahnya tujuan akhir teman-teman itu apa gitu. Apakah teman-teman hanya ingin istilahnya kaya raya aja gitu kan, dan nggak memikirkan branding karena mungkin teman-teman punya tetangga gitu, punya di lingkungan sekitar nggak perlu teknik branding macam-macam tapi dia tetap kaya raya gitu. Atau teman-teman adalah tipikal orang yang emang memiliki kebanggaan tersendiri ketika brand teman-teman itu bagus gitu kan. Nah, maka ini adalah video yang sangat penting sekali gitu. Kenapa branding itu penting? Nah, mungkin teman-teman juga nanti akan dibimbing ya lebih lanjut oleh mentor yang fokus emang di branding ya. Oke, sebelum kita mulai gitu ya tentang branding. Brand itu apa sih? Sebetulnya adalah brand itu adalah tanda ya. Simpelnya brand itu adalah tanda. Tanda yang membuat perbedaan. Kalau brand teman-teman itu memiliki tanda, tentu konsumen lebih mudah mencari teman-teman, lebih mudah membedakan antara brand teman-teman sama brand yang lain. Misalkan teman-teman punya brand ya istilahnya brand tas atau brand makanan A, makanan B gitu ya. Kemudian ada kompetitor juga sama gitu produknya. Kemudian apa yang membedakan? Apa yang membedakan kalau brand ini adalah brand teman-teman gitu loh. Dan itu bukan cuma soal warna, bukan cuma soal logo gitu, karena brand itu adalah proses yang holistik atau keseluruhan gitu ya. Oke, branding. Jadi ini ada brand, ada branding. Ya, ini adalah hal yang berbeda. Kalau brand itu adalah tandanya, branding itu adalah aktivitasnya, aktivitas membangun brand. Oke. Nah, branding itu emang keseluruhan, teman-teman. Bukan hanya tampilan, bukan hanya kemasan, bukan hanya logo, gitu ya. Bukan hanya warna. Jadi memang branding itu adalah proses branding itu adalah secara keseluruhan, gitu. Baik itu mulai dari kualitas, dari layanan, gitu kan, dari ya warnanya juga, konsistensi dan lain-lain ya. Maka dari itu kami pun di Bandros itu proses brandingnya itu luar biasa gitu. Kayak misalkan ada reseller gitu kan yang transfer nih kelebihan ya. Saya bilang kan anak CS gitu, ini ada banyak gitu di data yang kelebihan atau salah transfer bahkan hanya Rp1. Itu saya suruh telepon gitu kan, telepon pokoknya ini Rp1 ini bukan hak kita gitu kan. Ini adalah hak orang, jadi kalau misalkan akadnya nggak jelas ya telepon, pokoknya harus dikembalikan Rp1 ini. Kalaupun nggak bisa dikembalikan ya izin untuk didonasikan atau apapun gitu. Nah, sampai segitunya untuk membangun sebuah brand yang kuat akan layanan, brand yang kuat akan kualitas gitu kan, brand yang emang konsisten memegang value itu gitu. Maka dari itu teman-teman juga saat teman-teman melakukan proses branding itu benar-benar totalitas teman-teman, mulai dari value-nya teman-teman harus benar-benar dipegang, kemudian dikomunikasikan ke tim. Jangan sampai teman-teman value-nya A kemudian timnya komunikasinya value-nya B gitu ya, gitu kan. Misalkan teman-teman misalkan value-nya tuh benar-benar menjaga banget gitu loh, supaya proses marketingnya itu enggak terlalu gersak gerusuk gitu. Ketika teman-teman di bisnisnya itu sudah mulai didelegasikan ke orang, tiba-tiba timnya itu gersak gerusuk, itu kan juga nggak bagus gitu. Makanya benar-benar secara keseluruhan teman-teman ya, nggak cuma logo, nggak cuma warna kita posting itu udah ada guidelines-nya gitu, nggak cuma itu teman-teman. Oke, alasan membangun brand mungkin teman-teman balik lagi ya ke tujuan teman-teman. Kalau emang teman-teman hanya sekedar selling atau jualan, teman-teman pengen kaya raya gitu ya, kok bahasa kaya raya terus ya. Jadi emang karena ini jadi menentukan gitu loh, karena membangun brand itu capek teman-teman, prosesnya panjang banget gitu. Jadi saya harapkan teman-teman ketika memutuskan untuk membangun sebuah brand itu benar-benar serius gitu kan, dan insya Allah indah pada waktunya gitu kan. Oke, alasan membangun brand pertama, kompetitor semakin banyak. Jadi kalau teman-teman hitung gitu ya, di Indonesia
itu brand yang baru itu ya, atau brand yang muncul itu setiap hari itu ada banyak banget ya. Kita nggak bisa bilang istilahnya brand itu hanya brand-brand terkenal gitu kan, apapun itulah ya, kompetitor semakin banyak, kemudian pertumbuhan brand baru sangat cepat, konsumen sulit mencari perbedaan dari sisi produknya, kemudian perang harga sekarang ya, kemudian anomali pasar, produk bagus nggak laku, produk jelek tetap laku gitu ya. Nah, oke, yang pertama, komunitas semakin banyak gitu kan, kemudian karena pertumbuhan brand itu sangat cepat, maka komunitas semakin banyak ya, otomatis ya. Kemudian yang ketiganya, konsumen sulit mencari perbedaan produk, itu memang betul ya. Kayak misalkan saya ketika misalkan pengen belanja sebuah fashion gitu ya, ada brand A, ada brand B, itu perbedaannya apa gitu loh, selain dari desain. Mungkin kalau saya misalkan suka desain yang simple, maka saya mencari desain yang simpel. Ketika saya mencari desain yang simpel, ada dua brand yang berbeda, itu perbedaannya apa gitu kan. Itu kan jadi pembeda gitu. Misalkan brand A ini terkenal dengan kualitas yang bagus, layanan yang bagus, bahannya enak gitu kan. Itu juga merupakan proses branding gitu kan. Maka saya pilih brand yang A. Brand yang B ya mungkin nggak terkenal banget gitu kan, akhirnya nggak jadi top of mind di otak saya gitu ya. Perang harga ya, salah satu cara keluar dari perang harga adalah branding. Itu salah satu cara ya, ketika teman-teman di marketplace misalkan, atau harga ini udah nggak karuan di pasar, menjadi komoditas gitu kan, branding adalah salah satu cara untuk membeda ya. Ketika teman-teman udah branding, harga teman-teman bisa kontrol, karena teman-teman ya, maksudnya ketika orang itu membeli sebuah produk ya, itu kan ada value yang diharapkan oleh si konsumen tersebut. Value-nya misalkan kualitasnya bagus, layanannya bagus dan lain-lain, sehingga mereka istilahnya willing to pay senilai harga tersebut gitu ya. Kemudian anomali pasar, nah ini sering banget nih mungkin teman-teman ngeluh, wah itu produknya nggak bagus-bagus banget gitu kan, tapi kok lakunya ribuan ya gitu kan. Ini nih, saya nih bikin produk bagus banget tapi kok nggak laku-laku gitu, itu salah siapa gitu kan ya. Jangan nyalain orang gitu kan, ini konsumennya kayaknya nggak pintar nih gitu milih produknya ya. Jangan salahkan konsumen, salahkan diri kita sendiri gitu kan. Kenapa teman-teman nggak bisa membuat campaign, nggak bisa membuat brand yang bagus di mata konsumen. Oke, simpelnya kayak gini ya, ini adalah produk yang berbeda. Tapi kalau teman-teman cari di Google, ini saya pernah cari juga. Ini Pepsodent itu bahan bakunya sama dengan Close Up. Mostly sama, yang membedakan ya mungkin wanginya, istilahnya deterjennya gitu kan. Yang membedakan itu ininya aja lah istilahnya, tampilannya atau rasanya gitu kan. Tapi bahan bakunya sama. Obat batuk, obat head, istilahnya obat panas, itu bahan bakunya sama, paracetamol. Tapi positioning berbeda-beda. Ini menjadi obat batuk, ini menjadi obat nyeri, ini obat panas. Padahal kalau kita minum, ketika kita panas minum obat batuk sama, ketika kita batuk minum obat panas sama, mengandung paracetamol. Nah, begitu juga dengan ini, misal contohnya ya, Pepsodent ini positioning adalah gigi putih. Oke. Ketika ngiklan giginya pengen putih pakai Pepsodent. Kalau nampaknya pengen segar pakai Close Up. Kita nggak bisa membuat positioning untuk semua ya. Fokus untuk gigi putih aja. Orang yang punya masalah gigi kuning itu banyak banget. Maka Pepsodent mempositioning untuk gigi putih. Ketika banyak juga orang yang nggak memiliki nafas yang nggak segar gitu, nafas yang nggak enak, maka itu konsumennya atau memilih Close Up gitu. Begitu juga misalkan teman-teman punya produk gamis, produk jaket atau produk kerudung lah ya. Ketika teman-teman menargetkan banyak pasar, mempositioning untuk kerudung untuk semua kalangan, itu kompetitornya sangat banyak sekali dan konsumen nggak bisa membedakan gitu ya. Ketika teman-teman mulai fokus kerudung untuk anak newborn gitu ya, anak yang baru lahir, konsumen itu lebih mudah mengingat teman-teman, lebih mudah mencari perbedaan. Oke, kalau misalkan anak yang baru lahir, itu cari kerudungnya di toko A atau di brand A gitu loh. Itu adalah salah satu positioning supaya teman-teman enggak terjadi
perang harga atau anomali anomali pasar gitu loh. Oke, ini analogi ya teman-teman. Kemudian produk yang sama positioning berbeda nih seperti yang tadi saya bilang gitu ya. Produknya sama nih, sama-sama kerudung, tapi yang satu brand tersebut positioningnya kerudung sekolah, maka selama sekolah itu ada, maka kerudung ini pasti insya Allah bakal laku gitu loh. Kemudian yang B, kerudung ini positioningnya adalah kerudung positioning untuk olahraga misalkan gitu kan. Jadi ketika orang yang suka berolahraga cari hijabnya adalah hijab yang fokusnya positioning olahraga gitu kan. Atau makanan yang satu ini sama nih, itu bahan bakunya sama tapi positioningnya makanan untuk teman nonton gitu kan. Yang satu makanan untuk teman diet gitu ya. Jadi sama mungkin ya, tapi positioning berbeda. Nah, ini juga bisa teman-teman. Oke, tahapan membangun brand. Yang pertama, pondasi. Ya tentu teman-teman harus punya pondasi. Pondasi itu berupa identitas brand itu sendiri ya. Identitas itu contohnya misalkan ya mungkin logo ya, secara visualnya salah satunya ya. Visual dari sisi brand itu sendiri, kemudian juga diferensiasi kita tuh harus kuat juga pondasi kita ya, karena diferensiasi kuat ini menjadi pembeda yang kuat juga sehingga konsumen tuh bisa membedakan antara brand A dan brand kita gitu, brand orang lain, brand kompetitor sama brandnya kita ya. Diferensiasi kuat itu bisa mulai dari fungsinya ya, di materi sebelumnya juga gitu ya. Jadi misalkan berdasarkan fungsi nih, fungsinya apa yang kita fashion untuk sport gitu, atau makanan untuk nonton sama makanan untuk diet kayak gitu ya, diferensiasinya kuat. Atau emang rasanya kita punya ciri khas tertentu gitu loh, misalkan produk yang kita buat fashion misalkan, atau ya apapun produknya itu ada unsur-unsur batiknya gitu, jadi setiap kita launching itu ada unsur-unsur batiknya gitu kan. Atau misalkan makanan ini selalu asinnya itu khas gitu kan, kayak gitu. Dan yang ketiga adalah berani berbeda ya, istilahnya ya lebih baik sedikit berbeda gitu kan, daripada brand kita itu ya sama, istilahnya sama dengan yang lainnya gitu kan. Oke, yang selanjutnya adalah komunikasi. Caranya kita mengkomunikasikan brand kita ya. Mengkomunikasikan itu mulai dari visi kita ya, misi kita, kemudian juga konsistensi dari komunikasi tersebut. Kalau kita misalnya komunikasi menggunakan sosial media, tentu postingannya itu konsisten gitu loh, entah itu dari guideline warnanya, layoutnya, peletakan dan lain-lain gitu kan. Kemudian kepercayaan. Komunikasi yang baik itu menimbulkan kepercayaan. Karena saya yakin banget ya, penjual yang baik atau brand yang baik itu adalah yang dipercaya oleh konsumennya gitu. Percaya ini luas ya teman-teman, percaya akan kualitas, percaya akan layanan, percaya akan ya produk teman-teman itu bagus dan worth it untuk dibeli sesuai dengan harganya gitu ya. Kemudian strateginya teman-teman membuat bisnis model yang unik, misalkan bisnis model yang lain daripada yang lain ya. Marketing strateginya juga berbeda, promosinya juga berbeda gitu ya. Ingat, marketing itu untuk menarik orang, promosi itu untuk nge-push orang untuk closing gitu ya. Kemudian evaluasi teman-teman hasil dari campaign, hasil dari proses branding tersebut, evaluasi, di monitoring apakah sudah optimal gitu kan, seberapa banyak orang yang mengenal gitu kan, awareness-nya gitu. Itu juga harus diukur gitu loh. Harus diukur karena ketika kita campaign, ketika kita iklan, kita nggak bisa ukur sekarang awareness-nya itu berapa persen atau market share-nya berapa persen. Nanti ketika campaign itu berapa persen, itu teman-teman harus sudah bisa ukur gitu ya. Oke, ada pertanyaan, ini sering banget pertanyaannya, branding atau selling ya. Branding atau selling, buat yang kita mulai ini kan bingung nih Kang, saya nggak mau mikirin branding dulu deh, yang penting selling dulu gitu kan. Apakah salah? Enggak teman-teman. Tapi kalau teman-teman punya tujuan yang untuk brand saya tuh pengen memiliki brand yang
besar gitu kan. Nah, proses sellingnya juga harus teman-teman susun ya. Proses marketingnya teman-teman harus susun, jangan sampai menyimpang banget gitu. Bisa kok teman-teman kita fokus di selling, tapi teman-teman pelan-pelan mengkomunikasikan brandnya teman-teman gitu loh. Misalkan selling ya banyak, tapi teman-teman dijaga kualitasnya, dijaga layanannya. Itu juga merupakan salah satu proses branding ya. Kemudian ya ini adalah perbedaannya ya teman-teman. Kalau branding itu adalah tujuannya loyalitas ya. Kalau marketing itu tujuannya untuk menarik ya, menarik permintaan atau demand creation atau menciptakan demand, menciptakan permintaan. Kalau selling itu ya tujuannya adalah closing, omset gitu loh. Jadi jangan teman-teman samain. Misalkan budget marketing berapa? Budget marketingnya 100.000 gitu ya. Jangan, tentu nggak bisa berharap langsung ketika budget marketingnya 100.000 teman-teman bisa berharap revenue-nya 200.000 dari budget tersebut gitu. Nggak bisa, karena marketing itu tujuannya adalah membesarkan market size, menciptakan permintaan. Setelah menciptakan permintaan, tugas sales lah yang mengepush gitu loh, yang ngepush orang itu untuk closing, jadi menjadikan omset gitu kan. Nah, ketika menjadi omset, apakah repeat order? Ketika repeat order itu berarti brandingnya kuat ya. Misalkan branding kuat itu entah itu layanan yang bagus, kualitasnya bagus gitu kan, sehingga teman-teman memiliki customer yang loyal. Oke, jadi seperti itu teman-teman, materi seberapa penting dari branding itu. Sekarang pertanyaannya saya balikan ke teman-teman, seberapa penting branding buat produknya teman-teman? Kalau itu penting, lakukan beberapa step yang saya bilang tersebut ya. Tetap konsisten, dan tujuan branding itu adalah loyalitas, bukan hanya semata-mata omset ya. Omset bisa kita mencari customer baru dan customer baru. Tapi ternyata customer tersebut nggak repeat order karena nggak loyal. Nggak loyal itu adalah akibat. Sebabnya apa? Sebabnya kualitas kita nggak bagus, branding kita nggak bagus, komunikasi kita juga nggak bagus ya. Jadi teman-teman, ini tujuan dari branding itu sendiri ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di episode di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.